Shalom. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, dulu saya pernah ditanya oleh seorang doktor teologi ya. Pertanyaannya simpel. Dia tanya, kepada siapakah penebusan Yesus itu dibayarkan? Pertanyaan ini punya jawaban yang unik. Ada sebagian orang yang berkata bahwa penebusan itu dibayarkan kepada Allah. Jadi dibayarkan pada dirinya sendiri. Tapi ada juga yang berkata bahwa penebusan Yesus itu dibayarkan kepada hukum Allah. Jadi kepentingannya adalah demi hukum itu sendiri. Tapi kemudian ada juga yang menjelaskan bahwa penebusan itu dibayarkan kepada iblis. Karena ulah manusia ketika ada di Taman Eden. Nah, kalau ini saya kurang setuju dengan pendapat ini, ya. Nah, mari kita cari tahu di dalam Alkitab bagaimana sebenarnya mengenai penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, pertama, konsep tentang penebusan ini bukan timbul di Perjanjian Baru, tapi ini adalah konsep yang sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau di Alkitab King James itu ada sekitar 139 kali kata penebusan ini dipakai. Kalau di Perjanjian Baru itu 22 kali. Nah, ada beberapa kata di dalam bahasa Yunani yang dipakai untuk menyebutkan ini, yaitu exagorazo. Artinya membeli, membayar. Kemudian ada apulotrosis atau lutro atau lutron. Nah, itu juga punya makna yang mirip, yaitu membayarkan sejumlah harga untuk mendapatkan sesuatu, itu penebusan. Entah itu menebus suatu barang, atau membayarkan jasa, menebus jasa, atau bahkan juga kata penebusan ini dipakai untuk pembebasan seorang budak oleh tuannya, ya, dengan membayarkan sejumlah harga yang disepakati. Maksudnya membeli budak itu. Nah, itu pakai kata penebusan juga. Nah, di dalam Perjanjian Baru, karya Tuhan Yesus sendiri itu punya beberapa makna, yaitu pertama penyelamatan, misalnya seperti gembala yang menyelamatkan dombanya dari jurang, dan itu makna itu tidak perlu membayar kepada siapapun karena penyelamatan, tapi juga ada makna penebusan. Nah, kita akan baca di Efesus 1 ayat 7, saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, penebusan yang Tuhan Yesus lakukan itu terkait dengan pengampunan dosa. Jadi penebusan adalah sekaligus pengampunan dosa. Oleh darah Tuhan Yesus sebagai harganya untuk menebus dosa kita dari hutang dosa. Nah, kemudian hasilnya adalah pengampunan dari Allah. Nah, saudara, konsep dosa di dalam firman Tuhan itu adalah tentang hutang. Jadi, dosa itu identik dengan hutang. Hutang kita kepada Allah, pada Tuhan. Kalau saudara ingat doa Bapa kami itu, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Nah, itu di dalam bahasa aslinya itu dikatakan, Tuhan ampunilah opai lemata kami, ampunilah hutang kami seperti kami mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Jadi dosa kita di hadapan Allah adalah hutang. Nah, kalau kita baca Efesus 1 ayat 7 tadi, maka kita tahu bahwa penebusan yang Tuhan Yesus perbuat itu adalah membayarkan sejumlah harga, yaitu darahnya sendiri, agar kita terbebas dari hutang dosa dan menerima pengampunan. Mulai jelas ya. Nah, sekarang penerima pembayarannya sudah cukup jelas, yaitu yang menerima adalah Allah, seperti dalam doa Bapa kami. Kita berhutang kepada Allah. Jadi hutang itu dibayarkan kepada Allah. Nah, sekarang di dalam dunia apologetika, saudara, banyak orang yang mengejek, oh kalau gitu
Yesus itu kamu percaya sebagai Allah, maka dia Allah membayarkan tebusannya pada dirinya sendiri. Itu gugatannya. Nah, di sini kelihatan aneh gugatan tersebut, kelihatan kekeliruannya. Allah tidak pernah membayar tebusan kepada Allah karena dia adalah Allah, maka dia tidak berhutang pada siapapun, itu intinya. Tapi kita perjelas lagi, saudara. Ketika Alkitab bicara bahwa tebusan itu dibayarkan kepada Allah sebagai objek penerima dari harga tebusan tersebut, maka sekarang pertanyaannya adalah subjeknya siapa? Siapa subjek yang membayarkan hutang dosa kita itu? Jawabannya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Betul ya? Amin ya. Nah, saudara, kalau kita ingat pelajaran yang selalu diulang-ulang oleh Om Hin, yaitu mengenai doktrin utama kodrat ganda Tuhan Yesus Kristus. Nah, jawabannya sebetulnya tidak jauh dari situ. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% Allah, karena dia adalah firman Allah. Tetapi juga ingat, dia adalah 100% manusia. Ya. Yohanes 1, hen arke no logos, pada mulanya adalah firman logos. Kai ho logos hen proston theon, firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Karena dia adalah firman Allah, dia selalu bersama dengan Allah, tidak terpisahkan dengan Allah. Kai theos hen ho logos, firman itu adalah Allah. Kai ho logos sats egene gitu. Dan firman itu turun telah menjadi manusia. Nah, kalau kita lanjut ke 1 Petrus 3:18, dikatakan di sana dalam bahasa aslinya Thanatos mensarki. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Sarki, daging. Jadi sang firman Allah itu turun jadi manusia, dan manusia Yesus itu adalah manusia yang suci, tidak berdosa dan tidak bercacat. Dan manusia Yesus yang suci itulah yang telah dibunuh untuk membayarkan harga tebusan. Yaitu apa? Darahnya yang mahal dan suci itu kepada siapa? Kepada Allah. Karena sebagai firman Allah, Yesus itu kekal. Dia tidak bisa dibunuh dan tidak bisa mati, karena memang dia adalah Allah. Dia adalah firman Allah. Jadi kalau ditanya kepada kita, kepada siapa penebusan Yesus itu dibayarkan, maka jawaban yang kita berikan harus lengkap, yaitu korban tebusan itu dibayarkan kepada Allah oleh. Nah, ini harus ada subjek pembayarnya, lengkap ya. Jadi korban tebusan itu dibayarkan kepada Allah oleh Yesus yang adalah manusia seutuhnya yang suci dan layak menjadi korban tebusan. Amin. Jadi tebusan itu dibayarkan oleh manusia yang sempurna kepada Allah yang sempurna. Jadi bukan Allah yang membayarkan tebusan. Maksudnya Allah membayar tebusan pada Allah, bukan. Tetapi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan barang siapa percaya terus menerima kasih karunia Kristus, dan kita ini adalah orang-orang yang ditebus. Kita termasuk ada di dalam karya penebusan Tuhan Yesus. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.